6 terpidana kasus Vina diperiksa Barreskrim Polri terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede pada tahun 2016. Sementara itu, Saka Tatal juga akan diperiksa Rabu mendatang, juga terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Apa dampaknya dan bagaimana kelanjutannya? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kuasa hukum para terpidana dari Pradi, Nikolai Aprilindo, dan praktisi hukum Fredrik Yunadi. Selamat malam, Bang Nikolai, Bang Fredrik. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Nikolai terlebih dahulu. Pak Nikolai, sebenarnya bagaimana persiapan Anda ini menghadapi dari pemanggilan dari Barreskrim? Ya, kami siap-siap saja untuk pemanggilan itu. Dalam hal ini kami akan mendampingi para terpidana itu dipanggil dalam hal mengambil keterangannya dalam proses penyelidikan. Jadi ini baru masuk dalam proses penyelidikan dan baru bersifat keterangan yang dibutuhkan oleh kepolisian perihal adanya laporan tanggal 10 Juli 2024 yang lalu dari para terpidana melalui kuasa hukumnya Pak Ruli Panggabean dan juga Pak Jutek Wongso dan teman-teman dari Pradi itu melakukan pelaporan terhadap Aep dan Dede terkait keterangan palsu itu. Jadi bagi kami apa yang dilakukan sekarang oleh pihak kepolisian, khususnya Barreskrim, yang telah ditunjuk oleh Kapolri membentuk tim khusus untuk melakukan pemeriksaan ini, kami sangat apresiasi, sehingga kebenaran itu bisa betul-betul terungkap. Siapa yang benar, siapa yang berbohong, itu terungkap. Siapa yang memberikan keterangan palsu, siapa yang tidak, itu terungkap. Jadi bagi kami, dengan pemeriksaan ini merupakan satu pintu masuk untuk kita melihat sejelas-jelasnya, seterang-terangnya apa sebenarnya yang terjadi dalam peristiwa kematian Vina dan Eki 2016 yang lalu, tanggal 27 Agustus 2016 yang lalu. Saya kira itu. Oke, poin apa dari keterangan Aep dan Dede yang menjadi sorotan Anda terkait kasus ini? Ya, poin yang kami lihat di sini dalam BAP yang kami baca dan kami pelajari, Aep mengatakan bahwa Aep melihat kejadian itu, mendengar, mengalami langsung kejadian itu. Dan kemudian Dede juga demikian. Jadi mereka melihat, mendengar, mengalami kejadian itu, dan mereka diminta membuat keterangan itu di kepolisian Resort Kota Cirebon, dan mereka sudah memberikan keterangan itu. Namun belakangan hari kita lihat adanya pernyataan-pernyataan baik secara lisan maupun tertulis dari para terpidana maupun juga dari Dede sendiri yang mengakui bahwa apa yang mereka terangkan itu adalah bohong. Jadi kami ingin menguji apakah betul itu bohong atau tidak. Kami ingin menguji ini secara hukum supaya kami mendapatkan keterangan yang sebenarnya bagaimana. Demikian. Oke, baik. Saya ke Pak Fredrik. Pak Fredrik, apakah Anda melihat dengan pemanggilan atau pemeriksaan kembali para terpidana ini bisa membuat kasus ini kembali terang benderang, khususnya membuktikan bagaimana keterangan Aep dan Dede, meskipun Dede sudah mencabut keterangannya dan mengakui bahwa ia memberikan keterangan palsu? Jadi begini, menurut hemat saya, di mana putusan terhadap 7 terpidana tersebut kan sudah mempunyai kekuatan hukum. Meskipun sekarang salah satunya itu adalah saudara Saka sedang mengajukan PK. Namun, selama putusan tersebut masih mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka apapun keterangan yang ada di dalam putusan tersebut di bawah sumpah adalah mempunyai kekuatan hukum mengikat yang wajib dihormati oleh siapapun. Ini terlalu prematur kalau dalam hal ini ujuk-ujuknya menuduh bahwa Aep sama Dede itu memberikan keterangan palsu. Karena apa? Karena yang mereka punya keterangan kan sudah digunakan sebagai barang bukti, sudah dijatuhkan vonis kepada 7 terpidana tersebut. Nah, dengan demikian selama putusan tersebut masih mengikat, maka para pihak siapapun wajib kita menghormati. Nah, kalau memang ternyata bahwa sekarang
bisa dibuktikan bahwa AF atau Dedek itu memberikan keterangan sumpah palsu, otomatis berarti dalam hal ini pelapor maupun penyidik itu sudah mengabaikan atau mengesampingkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Menurut hukum acara itu tidak dibenarkan. Silakan aja ngajukan upaya PK terlebih dahulu. Untuk dalam hal ini Mahkamah Agung, dalam hal ini tim Majelis Hukum PK itu memberikan keputusan, misalkan mengabulkan permohonan PK. Selama ini kalau permohonan PK tersebut masih dalam proses satu ya yang saya tahu, yang lainnya kan belum diajukan. Kemudian sekarang sudah melaporkan bahwa memberikan keterangan palsu, menurut saya itu adalah prematur, terlalu dini, belum waktunya untuk mengajukan dan untuk memeriksanya. Mau minta keterangan sih boleh-boleh aja. Tapi yang jelas, para saksi tersebut yang diperiksa justru akan terjerat dengan pasal 242, yang dimana dia itu menyatakan keterangan yang diberikan dalam sidang tersebut adalah tidak benar. Sebagaimana yang saya dengar daripada medsos maupun dari TV. Nah, risikonya itu nanti mereka periksa, mereka misalkan di depan penyidik mengaku bahwa apa yang saya berikan keterangan waktu itu adalah tidak benar karena saya dipukulin, saya dipaksa, saya dibikin skenario, saya disuruh ngikutin dan sebagainya. Misalkan seperti itu, ya jelas mereka akan menerima sanksi hukumnya karena mereka telah memberikan namanya keterangan saksi di bawah sumpah sebagaimana pasal 242 KUHP. Baik. Jelas mereka itu akan dijerat dengan pidana maksimum 12 tahun. Kemudian mereka juga akan bisa dijerat dengan namanya contempt of court, penghinaan terhadap pengadilan. Mengapa mereka berani memberikan keterangan palsu di bawah sumpah ketika sidang? Ya, di mana mereka itu tentu akan dijerat dengan pasal 207, 217, 224 KUHP. Mereka juga akan dijerat dengan pasal obstruction of justice, melakukan menghalangin penyidikan atau pemeriksaan di dalam persidangan, pasal 221 dengan ancaman hukumannya 9 bulan. Baik. Nah, kira-kira begitulah menurut saya. Oke. Saya ke Pak Nikolai. Pak Nikolai, tanggapan Anda terkait ancaman pasal-pasal yang tadi disebutkan oleh Pak Fredrik? Ya, jadi apa yang kami lakukan sekarang itu adalah satu kesatuan dengan kami mengumpulkan namanya novum, bukti baru, dan laporan yang kami lakukan di kepolisian pun ditindaklanjuti saat ini dalam penyelidikan dengan pengambilan keterangan. Memang para pelapor terhadap AM dan Dedek ini mereka mengerti akan risikonya, bahkan Dedek pun juga sangat mengerti akan risikonya, bahwa dengan dia memberikan keterangan palsu itu dia akan terjerat dengan hukuman, yaitu pasal 242 ayat 1 dipenjara dengan selama-lamanya 7 tahun, dan ayat 2 dipenjara selama-lamanya 9 tahun. Ayat 2 ini apabila merugikan si terdakwa atau si tersangka. Maka si tersalah pembuat laporan palsu itu atau di bawah sumpah palsu atau keterangan palsu itu bisa dijerat dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Jadi apa yang dilakukan sekarang ini risiko sudah mereka perhitungkan, bukan tidak mereka perhitungkan. Dan bahkan apa yang mereka lakukan sekarang ini adalah mereka ingin supaya sesungguhnya apa yang pernah mereka sampaikan pada pemeriksaan di Polda Jabar itu tetap berlaku. Karena pemeriksaan di Polda Jabar itu mereka sudah mencabut keterangan mereka yang mereka lakukan di Polresta Cirebon. Nah, ternyata yang dipakai di dalam persidangan adalah keterangan yang mereka sampaikan atau berikan di Polresta Cirebon. Sedangkan keterangan yang di Polda Jabar yang sudah mereka cabut, BAP-nya ada pada kami, itu kami membaca bahwa mereka sudah mencabut semuanya itu pada saat pemeriksaan di Polda Jabar. Nah, ini menjadi satu teka-teki bagi kami, kenapa sampai keterangan yang dipakai dalam persidangan itu keterangan yang diberikan di Polresta Cirebon, sedangkan pada saat mereka diambil alih oleh Polda Jabar, diambil kembali keterangannya oleh Polda Jabar, diperiksa kembali, itu kenapa tidak dipakai? Ini merupakan suatu temuan-temuan kami yang akan kami ramu di dalam beberapa bukti baru
tentunya ada bukti-bukti lain. Baik, baik. Baik, saya ke Pak Fredrik. Pak Fredrik, analisis Anda mengapa kemudian hakim menggunakan keterangan yang diberikan di Polres Cirebon? Usai jeda dijawabnya, Pak Fredrik, kami masih akan kembali dengan diskusi kita. Pemirsa jangan kemana-mana, iNewsroom segera kembali. Kembali di iNewsroom, pemirsa, saya masih bersama dengan Pak Fredrik dan Pak Nikolai. Saya ke Pak Fredrik. Pak Fredrik, tadi dikatakan mengapa kemudian majelis hakim menggunakan keterangan atau laporan dari Polres Cirebon, bukan Polda, padahal laporan sudah ditempelkan ke Polda Jawa Barat. Gini, saya tidak membaca berita berkasnya, tetapi secara logika hukum, apakah mungkin polisi melimpahkan berkas perkara dengan dua berita acara yang bertolak belakang? Tentu, misalkan sekarang yang diperiksa di Polres Cirebon itu dianggap tidak benar, tentu akan diserahkan atau dilampirkan berita acara yang ada di Polda Jabar. Namun, bila dikatakan dua-dua berita acara ada dalam berkas, itu perlu dipertanyakan. Dan menurut saya, bila terjadi kesalahan daripada pelampiran berkas, misalkan sebagaimana yang disebutkan oleh rekan tadi, yang jelas itu ranah hukumnya itu adalah di propam, berarti kesalahan daripada penyidik, bukan pada ranah hukum di sini. Kami kembalikan kepada proses yang sekarang sedang terjadi, bahwa kita dilarang dan tidak etis bahwa kita mengesampingkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Selama itu memiliki kekuatan hukum tetap belum dibatalkan, siapapun itu tidak bisa mengganggu gugat, mengutak-utik daripada berkas-berkas yang ada dalam putusan tersebut. Namun dalam hal ini, atau kalau misalkan dalam hal ini adalah saudara Dede itu mencabutlah menyatakan demikian, ya perlu yang kita pertanyakan, apakah ini ada yang menyuruh? Karena dia datang ke Peradi itu kan dibawa oleh orang yang namanya kan DM kan. Ya. Dalam hal ini kan di dalam mobil DM dia telah memberikan pernyataan. Itu kan kaitannya kemungkinan dalam hal masalah soal pilkada yang sekarang yang akan datang lah. Saya tidak mau ikut campur dalam masalah ini. Tetapi secara hukum yang jelas bahwa apapun keterangan yang dibawa sumpah membuat kekuatan hukum, itu penyidik pun tidak mungkin berani atau mengganggu utak-utik. Baik. Padahal putusan dari PK. Padahal kalau sebenarnya melakukan pelanggaran begitu ya, ranahnya kemarin sudah diperiksa oleh Propam, tidak ada pelanggaran etik, Bang Nikolai. Tanggapan Anda? Ya, kalau tidak ada pelanggaran etik berarti apa yang dibicarakan itu kan tidak benar kan? Saya tidak tahu berkas karena saya tidak ikut sidang ya. Tapi secara logika itu tidak mungkin lah penyidik begitu terobos, apa jaksa juga masuk ada berita acara yang bertolak belakang dalam satu berkas. Kita kasih kesempatan Bang Nikolai. Bang Nikolai, silakan. Ya, jadi ini fakta yang kami sampaikan, bukan mengada-ada, itu pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa putusan yang sudah inkrah itu sudah berkekuatan hukum tetap, tetapi ada mekanisme koreksi. Mekanisme koreksi ini apa? Ya PK terhadap putusan yang inkrah itu. Nah itu dijamin oleh undang-undang PK itu. Kemudian kami juga waktu membuat laporan itu sudah dilakukan 2 kali gelar perkara di Mabes Polri, di Barreskrim. Dengan gelar perkara itu, maka penyelidik dalam hal ini Barreskrim melanjutkan dengan memeriksa keterangan dari para pelapor dan saksi-saksi yang ada. Dan mengenai adanya pemeriksaan propam dan sebagainya, sampai saat ini pun akhirnya Kapolri memerintahkan untuk diperiksa kembali terhadap keterangan-keterangan itu. Ini merupakan suatu kemajuan adanya itikat baik dari kepolisian untuk membuat terang kasus ini supaya tidak terjadi kesimpang siuran informasi yang terjadi di masyarakat. Supaya masyarakat mengerti dan kemudian kepolisian pun juga tidak dipersalahkan. Kalau memang itu terjadi satu tindakan abuse of power, di mana berkas perkara yang seharusnya sudah dicabut dari Polresta Cirebon itu dan sudah ada
di Polda Jabar itu diadakan suatu pemeriksaan ulang. Nah ini juga harus kita teliti bersama karena kami baca berkas-berkas itu sendiri, kami baca baik yang ada dalam Polda, yang dilakukan di Polda maupun yang dilakukan di Polresta Cirebon. Itu baik. Itikat baik polisi, tapi apakah prosesnya nanti juga akan berjalan baik di Bareskrim? Kita kawal bersama Bapak-bapak. Terima kasih. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih Pak Fredrik, Pak Nikolai juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di Newsroom. Selamat malam Bapak-bapak. Sehat selalu.